Pemirsa, aliran Sungai Citarum di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat dipenuhi belasan ton sampah plastik. Permukaan sungai ditutupi sampah plastik dan eceng gondok. Menumpuknya sampah di aliran Sungai Citarum ini 2015 lalu, Sungai Citarum masuk dalam jajaran 10 sungai terkotor di dunia. 2 tahun berselang, nampaknya predikat ini belum juga lepas. Karena kondisi Sungai Citarum Sungai Citarum adalah sumber kehidupan bagi jutaan orang di Jawa Barat. Namun, polusi terus meningkat telah menjadikan sungai ini salah satu sungai paling tercemar di dunia. Apa yang menyebabkan pencemaran ini begitu parah? Dan bagaimana ilmu kimia lingkungan bisa membantu memulihkannya? Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi peran kimia lingkungan dalam mengungkap zat berbahaya di air, dampaknya terhadap ekosistem, dan langkah-langkah untuk pemulihannya. Kimia lingkungan adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana bahan kimia mempengaruhi lingkungan kita. Di perairan seperti Sungai Citarum, senyawa-senyawa berbahaya dapat berasal dari berbagai sumber seperti limbah industri, aktivitas domestik, dan pertanian. Di Sungai Citarum, salah satu polutan utama adalah logam berat, seperti timbal, merkuri, dan kadmium. Logam berat ini bersifat toksik, tidak terurai secara alami, dan dapat terakumulasi dalam rantai makanan. Contohnya, ikan yang hidup di sungai tercemar bisa menyerap logam berat ini yang kemudian masuk ke tubuh manusia melalui konsumsi. Selain logam berat, limbah cair industri tekstil membawa zat pewarna sintetis yang mengandung senyawa aromatik kompleks. Senyawa ini berbahaya karena sulit terurai dan dapat mengganggu proses fotosintesis mikroorganisme di dalam air. Selanjutnya, polusi organik dari deterjen rumah tangga yang mengandung fosfat. Fosfat memicu eutrofikasi, yaitu pertumbuhan alga yang berlebihan. Hal ini menyebabkan berkurangnya oksigen terlarut, sehingga banyak organisme air mati karena kekurangan oksigen. Parameter kimia seperti pH, oksigen terlarut, dan biochemical oxygen demand atau BOD digunakan untuk mengukur dampak pencemaran. Nilai BOD yang tinggi menunjukkan banyaknya bahan organik yang membutuhkan oksigen untuk terurai yang merusak keseimbangan ekosistem. Kimia lingkungan tidak hanya membantu kita dalam memahami masalah, tetapi juga memberikan solusi. Salah satu pendekatan utamanya adalah teknologi pengolahan limbah. Misalnya, adsorpsi karbon aktif yang digunakan untuk menyerap zat-zat berbahaya seperti logam berat dari air. Metode lain adalah bioremediasi, yang melibatkan penggunaan mikroorganisme untuk menguraikan senyawa organik beracun. Teknologi ini sangat efektif untuk mengatasi pencemaran yang disebabkan oleh limbah rumah tangga dan pertanian. Disinilah ilmu geografi juga menjadi pendukung utama. Dengan teknologi sistem informasi geografis atau SIG, kita dapat memetakan distribusi zat pencemar di sepanjang Sungai Citarum. Data ini mencakup lokasi pabrik, daerah pertanian, dan kawasan permukiman yang menjadi sumber polusi. Peta geospasial ini memungkinkan identifikasi area prioritas untuk tindakan pemulihan, seperti pemasangan instalasi pengolahan limbah atau penanaman vegetasi penyangga di sepanjang bantaran sungai. Kasus ini merupakan contoh nyata bagaimana ilmu kimia lingkungan dan teknologi geospasial dapat bekerja sama untuk memulihkan lingkungan perairan yang tercemar. Dengan memahami sifat kimia polutan dan distribusinya, kita dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk masa depan yang lebih bersih. Krisis ini tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan. Air bersih adalah hak setiap makhluk hidup. Mari bersama-sama selamatkan Sungai Citarum. Dengan ilmu, tindakan nyata, dan kolaborasi, kita dapat mewujudkan sungai yang sehat untuk generasi mendatang.